Saudara, motif pembunuhan diduga terkait penguasaan aset dan harta korban. Hingga para pelaku nekat untuk menghabisi nyawa korban. Benarkah ada keterlibatan pihak lain selain dua pasang kekasih? Sebelumnya disebutkan suami istri, namun kemudian setelah ditelusuri ya adalah dua orang kekasih yang kini sudah diamankan oleh polisi. Adakah kemudian pihak lainnya? Kita tanyakan langsung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Selamat malam Pak Kabid, Pak Yusri. Selamat malam Mas Saiman. Iya, Pak Yusri, ini apresiasi untuk jajaran Polda Metro Jaya yang berhasil mengungkap kasus mutilasi di Kalibata City. Pertanyaan saya, ini luar biasa, artinya koreksi kalau saya salah nanti, karena saya membaca dari sejumlah media, saya kemudian juga melakukan riset terkait dengan peristiwa ini. Awalnya si perempuan ini yang merupakan pelaku mengajak kencan kepada korban, lalu kemudian di dalam kamar itu ada seorang laki-laki yang merupakan kekasih sang perempuan yang melakukan, akhirnya dibunuh si laki-laki ini, si korban. Benar demikian? Memang benar, si tersangka L ini sudah mengenal lama dengan si korban ini. Ya, Oke. kata mereka berkenalan pada saat di salah satu aplikasi ya. Aplikasi kencan, betul ya? Ya, Tinder. Terus kemudian dapat nomor telepon, kemudian mereka chatting melalui WhatsApp. Ya. Itu sudah lama. Terus kemudian yang kedua lagi tanggal 5 kemarin mereka berhubungan lagi ya melalui chatting. Itu janjian karena memang si L ini coba meminta pinjam uang 2 juta rupiah kepada si korban. Sehingga korbannya menyampaikan bahwa ini menurut keterangan dari L, ya, dia akan memberikan tapi harus ketemu dulu. Makanya tanggal 7 kemudian mereka bertemu. Ya, tanggal 7 sudah bertemu. Tanggal 7. Oh, sudah sempat bertemu ya? Ya, sudah sempat bertemu tanggal 7. Kemudian tanggal 9 lagi ketemu, inilah kejadiannya. Nah, dari tanggal 9 itulah memang awalnya ada laporan kehilangan orang. Inisialnya ada RSH ini yang dilaporkan oleh keluarganya hilang sejak tanggal 9 yang lalu. Oke. Melaporkan ke Polda Metro itu tanggal 12 September yang lalu. Begitu, Mas. Jadi luar biasa motifnya. Motifnya adalah mengajak kencan, lalu di dalam bersama dengan pasangannya membunuh sama-sama terhadap korban Rinaldi ini. Jadi dipancing ke sebuah tempat lalu kemudian dibunuh. Ya, saya bilang perannya dari dua tersangka ini, DAF ini adalah sebagai eksekutornya, kemudian L ini yang wanita ini yang merupakan pacarnya daripada si Yang memancing tersangka. korban. Dia perannya adalah memancing korban, karena dia tahu, karena sudah mengenal lama, tahu bahwa si korban ini punya finansial yang bagus. Iya, Gitu. iya. Makanya dia memancing dan gampang pasti akan ikut kalau dihubungi melalui chatting. Nah, kemudian janjianlah mereka sejak tanggal 7 ketemu, kemudian tanggal 9 ketemu lagi. Itu memang sudah direncanakan oleh L dan DAF untuk kasarnya untuk mengambil barang milik korban lah ya dalam hal ini. Nah, kemudian mereka merencanakan itulah di salah satu apartemen di Pasar Baru. Sebelum si L dan korban ini masuk ke apartemen Pasar Baru tanggal 9 tersebut, dia sempat ngopi dulu. Nah, pada saat ngopi itulah kemudian dia menghubungi saudara DAF untuk segera menunggu di dalam kamar di apartemen tersebut. Begitu, Mas. Ya, ini saya mengingatkan pada sebuah film Hollywood tahun 2005 yang juga mirip punya motif yang sama. Pertanyaan saya, kenapa kemudian ia memutilasi? Dan apakah kemudian proses ini direncanakan sebelumnya? Kalau untuk menghabisi korban, ya, menghabisi korban pada saat itu, pada saat si korban masuk bersama L, kemudian setelah itu si DAF ini sudah menunggu di dalam kamar mandi. Barulah eksekusi itu dilakukan. Pertama adalah dengan memukulkan batu yang sudah disiapkan. Kemudian ada sebilah pisau yang sudah disiapkan oleh DAF. Luar biasa. Batu dipukul ke kepalanya korban selama 3 kali, tapi belum juga meninggal si korban. Kemudian dilakukan penusukan sebanyak 7 kali ke tubuh korban. Itulah yang mengakibatkan meninggal. Nah, setelah itu baru mereka bingung mau dibuang kemana jenazah ini. Baik. Ya, mau dibuang kemana jenazah. Kemudian mereka berdua keluarlah untuk mengambil, mereka bersepakat untuk dimutilasi, untuk membeli gergaji dan juga parang. Begitu. Lokasi eksekusinya semuanya ada di apartemen Kalibata City? Bukan, di Pasar Baru, Mas. Oh, Pasar Baru. Lalu kemudian dibawa ke Kalibata City menggunakan koper? Setelah mereka memang sudah siap sepakat dimutilasi, yang dua keluar membeli gergaji dan parang, juga membeli koper. Oke. Ya,
koper 2 biji dan ransel, kemudian juga membeli spray dan bantal karena memang kamar itu sudah bercak darah pada saat dilakukan pembunuhan. Juga membeli cat. Kenapa beli cat? Karena waktu dia bersihkan kamar itu masih ada bercak darah di tembok sehingga dia harus mengecat untuk menghilangkan barang buktinya. Begitu, Pak. Dan apa yang didapatkan adalah uang sebesar 97 juta rupiah dan sebuah motor? Ya, dari hasil kemudian setelah dia membawa ke Kalibata dalam 2 kali pengiriman ya, menggunakan kendaraan karena 2 koper besar dan 1 ransel ke salah satu apartemen di Kalibata City. Mulailah sejak itu ATM yang memang dia sudah mendapat nomor PIN daripada si korban sendiri dengan rayuannya L, ya, dapat ATM dan juga nomor PIN. Itulah yang kemudian dia lakukan untuk membelanja. Pertama dia belanja adalah koin emas. Oke. Ya, di salah satu toko emas. Kemudian yang kedua dia beli perhiasan. Yang ketiga dia beli sepeda motor merek apa? Yamaha ya, NMAX. Juga menyewa rumah. Dipakai untuk menyewa rumah. Menyewa rumah di Cimanggis yang memang akan dipersiapkan untuk menguburkan si korban tersebut. Dilihat dari mana? Karena pada saat dilakukan penangkapan di sana, di rumah tersebut sudah digali oleh yang bersangkutan. Oke. Begitu. Namun kemudian keburu Tertangkap. ketahuan karena ia tidak bisa memperkirakan bagaimana kemudian sesosok mayat ini bisa kemudian membusuk dalam beberapa hari dan lain sebagainya. Lalu kemudian tercium oleh tetangga sekitar unit apartemen tersebut, lalu kemudian dilaporkan kepada polisi. Betul, karena memang tanggal 9 setelah pembunuhan itu dia pindahkan ke Kalibata, itu sampai dengan tanggal 16 tertangkap. Itulah jenazah itu sudah di dalam koper di Kalibata tersebut. Oke. Sehari-hari pekerjaan kedua pelaku ini sepasang kekasih ini apa? Ini sepasang kekasih ya Pak Yusri ya, bukan Ya, suami istri? sepasang kekasih. Bukan. Dia pengangguran, dua-duanya pengangguran. Oke. Sebelum sebelum pengangguran kan kadang-kadang mungkin kerja serabutan, mungkin pernah ia bekerja atau sama sekali tidak pernah bekerja? Kami belum dalami sampai sana ya, tapi tetap nanti pemeriksaan akan mengarah ke sana. Apakah memang, karena kami coba melihat dari sisi keberanian dan kenekatan kedua tersangka ini kan dengan mudahnya mereka melakukan pembunuhan dan juga mutilasi seperti ini. Ini makin kita dalami lagi, Mas. Rasanya kan agak sulit di bayangan saya ketika orang, ini saya tidak tahu karena secara psikologis tentu ini menjadi sebuah kajian yang menarik. Ketika orang belum pernah melakukan mutilasi tentu sungguh berat untuk melakukan itu. Apalagi ini pertama di perencanaan pembunuhan, kemudian disertai dengan mutilasi. Pertanyaan saya, jangan-jangan pernah kemudian ada kasus sebelumnya yang dilakukan olehnya? Ya, inilah yang kebetulan memang sementara masih kami dalami. Karena kalau kami melihat dari bentuk dia melakukan seperti ini, kemudian dengan ketenangannya dia ini, makanya perlu pertama akan kita lakukan ke depan adalah pemeriksaan psikiater ya pertama kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, kami akan mendalami juga apakah kemungkinan pernah juga dia melakukan hal yang sama. Ini yang memang perlu kita dalami lagi. Iya, jadi ini kasusnya belum selesai sampai di sini Pak Yusri, masih akan terus berjalan karena masih diselidiki setidaknya 2. Yang pertama, apakah ia pernah melakukan hal serupa sebelumnya? Kemudian yang kedua, apakah ada yang kemungkinan membantu kedua pasang kekasih ini? Ya, betul. Tapi sampai dengan saat ini memang pelakunya adalah 2 orang ini. Pelakunya adalah 2 orang. Dari hasil penyidikan yang kita lakukan, dia memang berdua melakukan. Baik, saya konfirmasi Pak Yusri, Pak Kabit terakhir, apakah hukuman yang dikenakan kepadanya adalah hukuman maksimal, hukuman mati nantinya? Ya, kan kita sesuai perannya masing-masing. Di sini kita persangkakan ya. Sementara ini di pasal 340, pembunuhan dengan berencana dengan hukumannya maksimal hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Ya. Juga kami lapis di 338 dalam hal ini dan juga 365 dengan ancaman sekitar 15 tahun. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, dan apresiasi untuk jajaran Polda Metro Jaya yang kemudian bisa membongkar kasus ini yang melakukan tindakan secara saintifik. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.